Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, tapi siap-siap, karena hari ini, channel Cerita Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang bukan hanya menguji kesabaran, tapi juga menguji harga diri. Sebuah kisah tentang penghinaan, pembalasan yang elegan, dan rahasia keluarga yang luar biasa. Bayangkan ini, ayah kalian, orang yang paling kalian hormati, disiram kopi di depan mata kalian hanya karena mertua kalian menganggap kalian keluarga miskin dan tidak berharga. Bagaimana reaksi kalian? Marah? Tentu. Tapi ayahku, beliau hanya membalas dengan sebuah bisikan tenang yang menjadi janji kehancuran, "Aku akan hancurkan bisnismu dan bisnis anakmu." Inilah kisah di balik judul viral. Mertuaku menyiram kopi ke ayahku dan menghina kami keluarga miskin. Ayahku dengan tenang, "Aku akan hancurkan bisnismu dan bisnis anakmu." Mereka menertawakan kami. Tanpa tahu siapa ayahku sebenarnya, mereka berlutut dan memohon ampun dalam ketakutan. Sebelum kita mulai bab pertama yang panas ini, seperti biasa, jangan lupa tunjukkan dukungan kalian ya. Klik tombol like untuk cerita ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan bab-bab berikutnya. Dan yang paling penting, sekarang juga, yuk komen di bawah. Tulis nama kalian, dari kota mana, dan akhiri dengan kata, hadir. Tunjukkan semangat kalian untuk mendukung Indira, Raga, Bapak Wisnu, Nyonya Sarah, dan Revan di kisah yang penuh intrik ini. Siap? Mari kita mulai. Indira menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir kecemasan yang mendera dadanya. Sudah 5 tahun ia menikah dengan Raga, dan selama 5 tahun itu pula, ia selalu menjadi sasaran tembak mertuanya, Nyonya Sarah. Namun, malam ini berbeda. Malam ini adalah malam yang ia harapkan menjadi titik balik, atau setidaknya, malam gencatan senjata. Malam ini, ayah kandungnya, Bapak Wisnu, datang jauh-jauh dari kota kelahirannya untuk makan malam bersama keluarga besar suaminya. Bagi Indira, ini adalah upaya terakhirnya untuk menunjukkan pada Nyonya Sarah bahwa ia dan keluarganya bukanlah sekadar debu yang bisa disingkirkan kapan saja. Rumah yang mereka tempati adalah rumah sederhana, hasil menyewa yang dibayar lunas oleh ayah Indira agar Raga tidak merasa harga dirinya terluka. Namun, Indira tidak pernah menceritakan detail itu kepada Raga. Ia tahu, dalam pandangan keluarga Raga, kesederhanaan adalah sinonim dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menata meja makan, memastikan setiap piring dan gelas bersih mengkilap, berharap kesempurnaan visual dapat menutupi kesenjangan sosial yang tak terucapkan. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Jantung Indira berdebar kencang. Itu pasti Nyonya Sarah, Raga, dan adik iparnya, Revan. Raga sudah pulang lebih dulu dari kantor dan kini berpura-pura membantu di dapur. Lebih tepatnya, hanya berdiri sambil menatap ponselnya. Pintu terbuka, dan aura dingin serta wangi parfum mahal langsung menyeruak ke ruang tamu yang mungil itu. Nyonya Sarah masuk dengan langkah tegap, kepalanya terangkat tinggi seolah sedang berjalan di catwal bukannya di ruang tamu menantunya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna marun yang berpotongan mahal, dan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Di belakangnya, ada Revan, adik ipar Indira, yang berpenampilan tak kalah mentereng dengan jam tangan mewah dan jas kasual dari merek ternama. Revan selalu menjadi pangeran, kesayangan Nyonya Sarah, calon penerus bisnis catering dan event organizer keluarga yang sedang naik daun. "Oh, jadi ini rumahnya, ga?" Nyonya Sarah berkata dengan nada mengejek, matanya menyapu seluruh ruangan. "Aku kira kamu bilang mau sewa tempat yang sedikit layak. Ini seperti gudang yang dicat ulang. Udara panas sekali di sini, kamu yakin AC-nya berfungsi, Indira?" Indira memaksakan senyum, menahan rasa panas yang menjalar di pipinya. "Selamat datang, Bu Sarah, Revan. Mari masuk, ayah sudah di dalam." Raga langsung mendekat ke ibunya, mencium tangan Nyonya Sarah dengan penuh hormat. "Bu, maaf, memang agak sempit. Tapi ini yang terbaik yang bisa Indira siapkan." Raga melirik Indira dengan tatapan yang seolah menyalahkannya, membuat hati Indira semakin perih. Raga selalu memilih berpihak pada ibunya demi menjaga kenyamanannya sendiri.
Ayah? Nyonya Sarah mengernyitkan dahi. Oh iya, ayah, itu. Aku dengar dia dari kampung. Apa dia sudah mandi? Aku tidak mau dia mengotori karpet baruku. Revan menyeringai, mengeluarkan ponselnya seolah sedang merekam untuk bahan tertawaan. Tenang, Bu. Kalau dia bau, kita bisa pura-pura batuk. Pada saat yang sama, Bapak Wisnu muncul dari ruang tengah. Beliau hanya mengenakan kemeja katun biasa berwarna biru muda yang sudah sedikit lusuh dan celana panjang berwarna krem. Penampilannya sangat sederhana, nyaris kontras total dengan kemewahan yang dibawa oleh Nyonya Sarah dan Revan. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang mengakar dalam diri Bapak Wisnu. Matanya memancarkan kehangatan, tetapi juga menyimpan kedalaman yang sulit dijangkau. Selamat malam, Nak Raga, Nak Revan, dan Ibu Sarah. Saya Wisnu, ayahnya Indira, sapa Bapak Wisnu dengan suara yang lembut dan berwibawa, mengulurkan tangan. Nyonya Sarah hanya mengulurkan ujung jari telunjuknya, menyambut salam itu dengan dingin. Nyonya Sarah Wirayudha. Saya rasa Anda tidak perlu tahu detail bisnis saya, intinya Anda harus tahu bahwa kami adalah keluarga terpandang di kota ini. Jadi, tolong jaga sikap Anda di depan kami. Revan tidak menyambut uluran tangan itu sama sekali. Ia hanya tertawa kecil, melirik jam tangannya. Pak, saya harap Anda tidak datang untuk meminta modal usaha atau pinjaman. Kami sedang sibuk. Bisnis catering kami sedang menjamur. Lusa kami akan mengurus acara pernikahan anak gubernur. Jadi, mohon jangan buang waktu kami. Pernyataan Revan menusuk hati Indira seperti pisau yang dingin. Ia menoleh ke arah Raga, berharap suaminya akan membela atau setidaknya menegur adiknya. Tapi Raga? Ia hanya menyenggol lengan Indira pelan, seolah memberi isyarat agar Indira bersabar dan membiarkan saja. Sikap Raga yang pasif membuat Indira benar-benar merasa sendirian. Bapak Wisnu tidak marah. Beliau hanya menarik tangannya kembali, tersenyum tipis, senyum yang penuh makna. Senyum itu membuat Nyonya Sarah agak jengkel. Kenapa Anda senyum? Apakah ada yang lucu dari ucapan anak saya? Desak Nyonya Sarah. Tidak ada yang lucu, Ibu Sarah. Saya hanya sedang berpikir. Saya rasa, kita memiliki definisi, kesibukan, yang sangat berbeda. Jawab Bapak Wisnu dengan tenang, membuat Nyonya Sarah semakin kesal. Mereka pun duduk di meja makan. Nyonya Sarah mengeluhkan setiap detail. Taplak meja yang kurang mewah, sendok garpu yang tidak bermerek, hingga masakan rumahan yang disajikan Indira. Astaga, Indira. Kenapa kamu tidak pesan saja catering dari tempat kami? Masakanmu ini terlalu sederhana. Sejak kapan Raga makan makanan serendah ini? Indira benar-benar ingin menangis. Tetapi ayahnya memberi kode dengan matanya, memintanya untuk tetap kuat. Bu Sarah, ini masakan kesukaan Raga, dan saya memasaknya dengan cinta. Balas Indira, suaranya bergetar. Cinta? Cinta tidak bisa membayar tagihan, Nak. Cinta tidak bisa membeli aset. Lihatlah ayahmu. Bahkan sampai sekarang, dia masih terlihat seperti penjual di pasar. Bukan? Jadi, jangan bicara soal cinta. Bicaralah soal aset dan koneksi. Nyonya Sarah melanjutkan penghinaannya. Perbincangan berlanjut dengan Nyonya Sarah dan Revan yang sibuk memamerkan kekayaan dan koneksi mereka. Mereka membicarakan investasi terbaru, acara event organizer yang mereka kelola, dan betapa rendahnya level orang-orang yang hanya mengandalkan gaji bulanan. Raga sesekali ikut menimpali, memuji dan membenarkan setiap ucapan Nyonya Sarah. Di sisi lain meja, Bapak Wisnu hanya mendengarkan dengan saksama, sesekali menganggukkan kepala. Ia tidak menyombongkan diri sedikitpun, dan setiap kali Nyonya Sarah mencoba memojokkannya dengan pertanyaan soal pekerjaan, Bapak Wisnu selalu menjawab dengan samar-samar. Seperti, saya hanya mengurus beberapa hal, Ibu Sarah. Kebanyakan di balik layar. Jawaban itu malah membuat Nyonya Sarah dan Revan semakin bersemangat untuk menghina. Di balik layar? Oh, saya tahu. Anda pasti tukang sapu atau buruh pabrik yang shift malam, kan? Jadi, Anda tidak mau pamer karena memang tidak ada yang bisa dipamerkan. Lihatlah, Raga. Istrimu ini memang dari keluarga yang tidak tahu diri, tidak tahu standar hidup.
hardik Nyonya Sarah sambil menunjuk-nunjuk ke arah Bapak Wisnu dengan gerakan tangan yang kasar. Sampai di titik inilah, kesabaran Indira mencapai batasnya. Ia bangkit dari tempat duduk, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Bu Sarah, cukup. Itu ayah saya. Anda tidak punya hak untuk menghina beliau seperti itu. Raga menarik lengan Indira. Indira, duduk. Jangan membuat ibu marah. Dia sudah keterlaluan. Raga, desis Indira, air matanya mulai menggenang. Melihat Indira yang hampir menangis, Nyonya Sarah merasa menang. Ia tersenyum sinis, mengambil cangkir kopi panas yang ada di depannya. Matanya memandang Bapak Wisnu dengan penuh penghinaan. Lihatlah ini, Pak Wisnu si miskin. Nyonya Sarah berdiri, mendekati meja dan menuangkan sisa kopi panas itu ke kemeja katun yang dikenakan Bapak Wisnu. Cairan hitam kecoklatan itu langsung meresap, meninggalkan noda besar di dada Bapak Wisnu. Ini adalah simbol betapa kotorkannya status Anda di mata saya. Ini adalah tanda bahwa Anda tidak layak berada di ruangan yang sama dengan kami. Anda hanya sampah yang dibawa oleh putri Anda. Nyonya Sarah meletakkan cangkir itu kembali dengan keras. Suaranya meninggi penuh kemenangan. Raga kaget, tapi ia hanya mundur selangkah, tidak berani melawan ibunya. Revan mengeluarkan ponselnya lagi, merekam seluruh kejadian itu, tertawa terbahak-bahak. Indira berteriak dan langsung menghampiri ayahnya. Ayah! Astaga, panas tidak? Kenapa Ibu Sarah melakukan ini? Bapak Wisnu tetap berdiri tegak. Ia menutup mata sejenak, mengambil napas, dan kemudian membuka matanya. Semua tawa dan ejekan di ruangan itu seketika terhenti saat mereka melihat perubahan drastis dalam sorot mata Bapak Wisnu. Ketenangan yang ia miliki menghilang, digantikan oleh kilatan kemarahan yang dingin dan mematikan. Wajah Bapak Wisnu yang biasanya lembut kini mengeras. Ia mengambil serbet, membersihkan kemejanya yang basah dengan sangat tenang, namun gerakannya dipenuhi dengan ancaman yang tak terucapkan. Bapak Wisnu melangkah maju, mendekat ke Nyonya Sarah, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Senyumnya kembali, tetapi kali ini adalah senyum yang membuat bulu kuduk Nyonya Sarah merinding. Beliau mencondongkan tubuhnya, berbisik dengan suara yang sangat rendah dan dipenuhi otoritas yang mencekam, suara yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Aku akan hancurkan bisnismu dan bisnis anakmu. Ancaman itu diucapkan dengan begitu tenang, tanpa emosi yang meluap-luap, namun justru itulah yang membuatnya terasa mengerikan. Nyonya Sarah awalnya sempat terkejut, tetapi ia segera pulih, dan tawa sinisnya kembali meledak. Hancurkan? Bapak? Hahaha. Anda pikir Anda siapa? Miliarder dari Gunung Kidul? Jangan mimpi. Anda tidak punya apa-apa selain kemeja butut yang baru saja saya siram. Raga, Revan, dengar ini. Lelaki miskin ini mengancam kita. Ayo kita tertawakan dia. Revan dan Raga pun ikut tertawa terbahak-bahak, menganggap ancaman Bapak Wisnu hanyalah gertakan dari seorang pecundang yang harga dirinya terluka. Tawa mereka memenuhi ruang tamu yang kini terasa sangat sempit dan panas. Indira berdiri di antara tawa meremehkan suami dan mertuanya, dan ayahnya yang kini kembali memasang wajah datarnya. Air mata kemarahan dan kekecewaan membasahi pipi Indira. Ia merasa hina, dan ia melihat ayahnya juga dihina habis-habisan di depan matanya sendiri. Ia merasa pernikahan ini sudah tidak ada artinya lagi. Ayah, kita pergi sekarang, ujar Indira, menggandeng lengan ayahnya. Tunggu, nak. Ada satu hal lagi yang harus kita lakukan sebelum pergi, jawab Bapak Wisnu, pandangannya kembali tertuju pada Nyonya Sarah. Beliau menyentuh saku kemejanya yang basah, mengambil sesuatu, dan meletakkannya di atas meja makan. Itu adalah sebuah kartu nama dengan desain minimalis, hanya bertuliskan nama Wisnu di bagian tengah, dan di sudut bawah, terdapat logo kecil yang terukir sangat elegan. Nyonya Sarah dan Revan tidak memperhatikan detail logo itu. Mereka hanya melihat tulisan, Wisnu, dan kembali tertawa. Kartu nama? Bapak pikir ini lelucon? Di sini tertulis apa? Wisnu, penjual pecel lele terkaya se-Jawa Tengah, ejek Revan. Simpan baik-baik kartu nama itu, Ibu Sarah. Karena dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama yang tertera di sana, kata Bapak Wisnu. Beliau kemudian menoleh ke Indira. Ayo, nak,
Sudah waktunya kita menunjukkan kepada mereka arti sebenarnya dari kehormatan. Indira dan Bapak Wisnu pun melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan Nyonya Sarah, Raga, dan Revan yang masih tertawa terbahak-bahak. Di luar, Bapak Wisnu tidak pergi ke mobil butut seperti yang dibayangkan oleh keluarga Raga. Sebaliknya, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam sudah menanti di tepi jalan. Sopir berbaju rapi membukakan pintu. Nyonya Sarah yang penasaran sempat mengintip dari jendela, dan ia melihat Bapak Wisnu masuk ke dalam mobil mahal itu, hanya untuk menepisnya dengan alasan, paling-paling itu mobil taksi online mewah. Dasar miskin, hanya mampu naik sekali-sekali. Di dalam mobil, Bapak Wisnu menyandarkan punggungnya. Ia merangkul Indira yang masih sesenggukan. Tenang, sayang. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka sentuh. Dan mereka tidak akan pernah menyangka bahwa tawa mereka malam ini adalah tawa terakhir mereka di atas kehormatan kita. Bapak Wisnu mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar itu sejenak, memutar nomor yang tertera di kartu nama yang tadi ia letakkan di meja makan. Nomor pengacara kepercayaannya, Pak Dirga. Pak Dirga? Ya, ini saya, Wisnu. Executed the plan, jalankan rencana, sekarang. Saya ingin semua koneksi dan fasilitas bisnis yang terkait dengan Wirayuda Group dibekukan, ditarik, dan diputus total. Dan pastikan, mereka tidak akan pernah tahu siapa yang menekan tombol itu, sampai semuanya benar-benar hancur. Ini saatnya kita melakukan pemulihan kehormatan secara total. Perintah itu diucapkan dengan nada yang begitu dingin dan tegas, membuat Indira yang mendengarnya merinding. Malam itu, di tengah kemarahan dan penghinaan, Nyonya Sarah, Raga, dan Revan tidak menyadari bahwa mereka baru saja menendang harimau yang sedang tidur. Mereka baru saja menghina bukan sekadar tukang sapu, melainkan sosok konglomerat pendiri holding company raksasa yang selama ini menyokong, meminjamkan modal, dan menjadi darah tak terlihat dalam bisnis keluarga Wirayuda. Roda balas dendam yang elegan dan menghancurkan telah resmi berputar. Sementara Nyonya Sarah dan anak-anaknya masih tertidur nyenyak dalam tawa kemenangan palsu mereka, Ayah Indira dan Pak Dirga sedang bekerja dalam diam, menyiapkan badai finansial yang akan menyapu bersih seluruh kesombongan mereka. Indira memandang ayahnya, merasakan campuran ketakutan dan kebanggaan. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya dan hidup Raga tidak akan pernah sama lagi. Ia kini berada di garis depan sebuah pertempuran yang akan mengungkap kebenaran mengerikan di balik kesederhanaan ayahnya dan kesombongan mertuanya. Keesokan paginya, kedamaian di rumah mewah Nyonya Sarah Wirayuda terasa begitu palsu. Nyonya Sarah menyeruput kopi paginya dengan senyum puas, masih membayangkan wajah terhina Bapak Wisnu semalam. Ia menceritakan kembali adegan penyiraman kopi itu kepada Raga dan Revan, membuat mereka tertawa terbahak-bahak seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Mereka yakin, ancaman, aku akan hancurkan bisnismu, hanyalah omong kosong dari orang miskin yang emosi. Lihat, Raga. Seharusnya kamu mencontoh ayahmu. Begitu miskin, tapi dia masih bisa gentleman di hadapan kita. Menahan amarahnya, ujar Nyonya Sarah sinis, mengelap bibirnya dengan serbet sutra. Sekarang, setidaknya orang itu tahu di mana tempatnya. Dia tidak akan berani lagi mendekati kita, apalagi mengganggu usahamu dan Revan. Raga hanya mengangguk, merasa lega karena masalah dengan istrinya dan ayah mertuanya tampaknya sudah selesai dengan cara yang menyenangkan bagi ibunya. Ia sama sekali tidak memikirkan bagaimana perasaan Indira, atau kebenaran di balik ancaman dingin Bapak Wisnu. Baginya, kenyamanan dan pengakuan dari ibunya adalah prioritas utama. Sementara itu, di sebuah kantor pusat yang berlokasi di menara tertinggi kota, Bapak Wisnu duduk di kursi eksekutifnya. Di depannya, Pak Dirga, pengacara kepercayaan sekaligus tangan kanan, menelaah dokumen-dokumen yang menumpuk. Bapak Wisnu tidak terlihat seperti orang yang baru saja dihina. Aura kekuasaannya begitu kuat, mengisi seluruh ruangan. Apakah Anda yakin, Pak? Ini akan menjadi guncangan besar bagi Wirayuda Group. Kita adalah penyokong utama mereka di 3 lini bisnis vital, tanya Pak Dirga hati-hati. Yakin, Dirga? Sangat yakin, jawab Bapak Wisnu, suaranya mantap. Mereka mengira kesederhanaan adalah kelemahan. Mereka menyentuh harga diriku dan, yang lebih parah, harga diri putriku.
Harga yang harus mereka bayar adalah kesombongan mereka sendiri. Bapak Wisnu menjelaskan detail rencana yang sudah disiapkan Pak Dirga sejak semalam. Pertama, pemutusan kontrak sepihak. Bukan hanya kontrak catering, tapi semua kontrak logistik dan suplai bahan baku yang selama ini tanpa Nyonya Sarah sadari, dikendalikan oleh anak perusahaan holding Bapak Wisnu. Kedua, penarikan tiba-tiba semua fasilitas pinjaman lunak yang diberikan oleh bank-bank rekanan Bapak Wisnu, yang selama ini menjadi modal kerja utama Wirayuda Group. Ketiga, pembekuan aset-aset penting yang dijadikan jaminan, aset-aset yang sebenarnya memiliki masalah legalitas dan kini berada di bawah pengawasan ketat legal tim Bapak Wisnu. Saya ingin mereka merasakan betul artinya kehancuran, kata Bapak Wisnu. Saya ingin mereka tahu bagaimana rasanya berdiri tanpa sokongan sepeser pun. Lakukan secara simultan, Dirga. Mulai siang ini. Pak Dirga mengangguk, terkesan dengan ketenangan dan ketegasan bosnya. Siap, Pak Wisnu. Saya akan pastikan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tim sudah siap. Siang harinya, di kantor Wirayuda Group, Revan sedang merayakan kemenangan kecilnya. Ia baru saja mendapatkan berita bahwa salah satu pesaing utama mereka mengalami masalah besar. Ia bersorak, merasa bisnisnya tak tertandingi. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu adalah panggilan dari klien terbesar mereka, Bapak Sutejo, yang akan menyelenggarakan pernikahan akbar anak gubernur lusa. Wajah Revan langsung pucat setelah mendengar ucapan di seberang sana. Apa? Bapak Sutejo, Anda tidak bisa membatalkan kontrak sekarang. Kami sudah menyiapkan segalanya, teriak Revan panik. Maaf, Nak Revan. Ini bukan pembatalan. Ini perintah dari holding kami. Mereka memutuskan semua kerjasama dengan Wirayuda Group. Mereka bilang ada masalah etika bisnis yang sangat serius. Suara Bapak Sutejo terdengar formal dan dingin. Masalah etika bisnis? Apa maksud Anda? Siapa holding Anda? Saya tidak bisa menyebutkan namanya, Nak Revan. Tapi mereka sangat besar. Saya hanya mendapat instruksi untuk menghentikan semua transaksi dengan Anda. Tutup Bapak Sutejo, lalu menutup teleponnya. Revan masih mematung, ponselnya terlepas dari tangan. Kerugian dari pembatalan kontrak ini saja sudah mencapai puluhan miliar. Belum lagi denda yang harus dibayar. Belum sempat ia menenangkan diri, telepon dari supplier utama bahan baku datang. Revan, kami harus menahan semua pengiriman. Ada masalah dengan pendanaan kami, kata supplier itu. Pendanaan? Kalian adalah perusahaan raksasa. Ada apa dengan kalian? Tanya Revan, mulai gemetar. Maaf, kami baru saja mendapat instruksi dari perusahaan induk kami untuk menghentikan semua suplai ke klien yang tidak memiliki riwayat kredit yang bersih. Seketika itu, Revan menyadari sesuatu yang janggal. Dua perusahaan raksasa membatalkan kerjasama dan suplai secara bersamaan. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat stabil, tak mungkin goyah dalam semalam. Pikirannya melayang pada ancaman dingin Bapak Wisnu semalam. Ia tertawa lagi, berusaha meyakinkan diri bahwa tidak mungkin orang miskin itu punya kekuatan sebesar ini. Mustahil. Itu hanya kebetulan, teriaknya pada dirinya sendiri. Bersamaan dengan kekacauan di kantor Revan, Nyonya Sarah mengalami kepanikan serupa di ruang kerjanya. Pintu digedor keras. Bu, ada surat dari Bank Sentosa dan Bank Makmur, teriak seorang karyawan. Nyonya Sarah merobek amplop itu dengan tergesa-gesa. Isi surat itu membuatnya nyaris pingsan. Kedua bank itu, yang selama ini memberikan pinjaman lunak dengan bunga rendah dan jangka waktu panjang, secara serentak meminta pelunasan seluruh utang dalam waktu 2x 24 jam. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Pinjaman kita masih berjalan baik, jerit Nyonya Sarah. Mereka bilang, jaminan yang kita berikan, tanah yang ada di pinggiran kota itu, ternyata tidak memenuhi standar kelayakan dan memiliki masalah kepemilikan yang rumit. Mereka menuntut pelunasan segera atau properti utama kita akan disita. Jelas si karyawan dengan wajah ketakutan. Nyonya Sarah tahu persis tanah itu. Itu adalah salah satu aset terbesar Wirayuda Group. Selama ini, pinjaman lunak itu didapat berkat koneksi kuat yang diatur oleh teman bisnis yang tidak pernah ia temui secara langsung, melainkan melalui surat dan perantara. Perantara itu selalu meyakinkannya bahwa pinjaman ini aman.
Kepanikan Nyonya Sarah memuncak. Ia menelepon Raga yang saat itu sedang berada di kantornya sendiri, yang bergerak di bidang properti skala menengah. Raga mengangkat telepon dengan napas terengah-engah. "Raga, ada apa ini? Kenapa Bank Sentosa menuntut pelunasan utang dalam 2 hari?" jerit Nyonya Sarah dari seberang telepon. "Aku juga tidak tahu, Bu. Bisnisku juga aneh. Kontrak 2 proyek pembangunan perumahan di Bintaro tiba-tiba dibatalkan sepihak. Mereka bilang, investor utama mendadak menarik diri. Mereka bilang ada masalah dengan reputasi perusahaan kita." Jawab Raga, suaranya dipenuhi rasa takut. "Reputasi? Kita adalah Wirayuda. Kita punya reputasi yang tak terlukiskan, Raga." "Tidak, Bu. Pihak investor menyebutkan bahwa mereka tidak ingin berurusan dengan entitas bisnis yang memiliki masalah moral dan etika. Aku tidak mengerti apa maksud mereka." Tiba-tiba, Raga teringat dengan ucapan Bapak Wisnu. Ancaman itu. Ancaman kehancuran. Wajahnya yang pucat kini mulai memerah karena darah yang berdesir ke kepala. Ia tertawa kering. "Tidak mungkin, Bu. Itu hanya kebetulan. Mana mungkin orang miskin seperti Ayah Indira bisa melakukan semua ini? Mustahil." Sementara keluarga Wirayuda dilanda kekacauan dan berusaha mencari tahu sumber bencana yang datang serentak, Indira sedang berada di sebuah kedai kopi yang tenang. Ia menunggu ayahnya, Bapak Wisnu. Ia telah memutuskan, ia tidak akan kembali ke rumah Raga sampai ayahnya memberinya perintah. Bapak Wisnu tiba, mengenakan setelan jas kasual yang rapi dan elegan. Bukan jas mahal yang mencolok, tetapi jas yang memancarkan kualitas dan kekuasaan tanpa perlu berteriak. Kontras dengan kemeja lusuh yang disiram kopi semalam, kini Bapak Wisnu terlihat benar-benar seperti sosok yang ia sembunyikan selama ini. "Ayah, apa yang terjadi? Semalam aku mendengar Ibu Sarah berteriak histeris di telepon dengan Raga. Apa yang sudah ayah lakukan?" tanya Indira, hatinya dipenuhi rasa cemas sekaligus penasaran. Bapak Wisnu tersenyum hangat, meraih tangan putrinya. "Aku hanya menepati janji, Nak. Aku bilang, aku akan menghancurkan mereka. Mereka menertawakan kehormatan kita, dan aku akan membuat mereka menangis darah untuk harga diri yang sudah mereka injak." Bapak Wisnu kemudian mengungkapkan rahasia terbesar yang selama ini ia simpan. Ia menceritakan bahwa Wirayuda Group bukan sepenuhnya perusahaan mandiri. Beberapa tahun yang lalu, di masa krisis finansial, Nyonya Sarah pernah memohon bantuan kepada teman lama suaminya. Teman lama itu, yang kini telah meninggal, ternyata adalah rekan kerja dan bawahan Bapak Wisnu di awal karirnya. Saat itu, Bapak Wisnu menyelamatkan Wirayuda Group dari kebangkrutan total. Ia menyuntikkan modal, memberikan koneksi, dan bahkan menyediakan jaminan aset untuk pinjaman bank, tetapi dengan satu syarat, namanya tidak boleh muncul dalam dokumen publik. Ia ingin tetap menjadi orang biasa di mata publik, terutama di mata putrinya. "Aku ingin kamu mencintaiku sebagai ayahmu yang sederhana, bukan sebagai Wisnu, the invisible hand di balik semua konglomerasi ini, Nak," jelas Bapak Wisnu. "Aku hanya ingin melihat kejujuran dan ketulusan Raga. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar tulus mencintaimu, terlepas dari latar belakangku." Indira tertegun. Jadi, selama ini, kesombongan Nyonya Sarah dan Revan didasarkan pada kekayaan yang sebagian besar berasal dari holding ayahnya sendiri, dan ayahnya hanya diam, menunggu untuk melihat ketulusan Raga. Tapi, Raga. Dia diam saja saat Ibu Sarah menghinaku dan menyiram kopi ke ayah, ujar Indira, suaranya lirih. "Itulah yang menyakitkan, Nak," kata Bapak Wisnu, matanya memancarkan kesedihan. Dia memilih kenyamanan dan restu ibunya, daripada membela kehormatan istrinya. Dia memilih diam saat ibunya menertawakan ayahmu. Janji kehancuran itu bukan hanya untuk Nyonya Sarah, Nak, itu juga untuk Raga. Bapak Wisnu mengatakan, pemutusan kerjasama yang dilakukan Pak Dirga akan sangat tepat sasaran. Wirayuda Group akan langsung lumpuh, karena mereka tidak memiliki cadangan modal dan jalur suplai independen. Mereka akan dipaksa bangkrut atau menjual aset utama mereka dalam waktu singkat. "Lalu, apa rencana kita selanjutnya, Ayah?" tanya Indira, kini bukan lagi sebagai putri yang ketakutan, melainkan sebagai prajurit yang siap tempur. "Rencana kita selanjutnya adalah keheningan.
Biarkan mereka panik. Biarkan mereka saling menyalahkan. Biarkan mereka merasa bahwa takdir sedang menghukum mereka. Dan saat mereka sudah jatuh ke titik terendah, saat mereka mulai mencari tahu siapa di balik semua ini, saat itulah kita akan muncul. Kamu harus siapkan gugatan cerai, Nak. Ini adalah saatnya kamu menuntut keadilan. Tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk kehormatan kita, tegas Bapak Wisnu. Indira menatap ayahnya. Ia melihat sosok konglomerat yang tak terduga, yang siap menggunakan seluruh kekuatannya hanya demi membela kehormatan dan harga diri putrinya. Ia mengangguk. Air matanya kini adalah air mata kekuatan. Ia siap meninggalkan Raga dan menghadapi keluarga Wirayudha. Ia siap menjadi bagian dari pembalasan yang akan mereka saksikan. Kembali ke rumah Wirayudha, Nyonya Sarah dan Revan sudah seperti orang gila. Mereka membuang perhiasan dan barang-barang mewah, karena takut itu disita. Revan berlari ke sana kemari, mencoba menelepon setiap koneksi, namun semua pintu tertutup. Setiap orang yang mereka hubungi mengatakan hal yang sama, kami tidak bisa membantu Anda. Nama Wirayudha Group sudah masuk daftar hitam entitas yang memiliki masalah serius. Raga pulang ke rumah Indira dengan wajah kuyu. Ia membuka pintu dan melihat koper Indira sudah tertata rapi di tengah ruang tamu yang sederhana itu. Indira? Apa-apaan ini? Kamu mau kemana? Ini bukan saatnya untuk drama. Seru Raga, suaranya dipenuhi frustrasi. Aku akan pergi, Raga. Aku akan pergi dengan ayahku, orang yang kamu biarkan dihina dan disiram kopi di depan matamu sendiri. Jawab Indira, menatap Raga dengan mata yang dingin. Kamu harus di sini. Ibuku butuh kamu. Bisnis kami sedang hancur. Kamu harus membantu kami. Ayahmu? Aku tahu dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya orang miskin yang mengancam. Kamu jangan bodoh, Indira. Raga mencoba meraih lengan Indira. Indira menepis tangan Raga dengan kasar. Kamu bilang dia orang miskin? Kamu bilang dia tidak bisa apa-apa? Sebentar lagi, kamu akan tahu siapa ayahku yang sebenarnya, Raga. Dan saat kamu tahu, kamu akan menyesal telah menertawakan ancaman itu. Ini adalah harga dari secangkir kopi yang merusak kehormatan kami. Raga terkejut, melihat Indira yang berbeda. Indira yang kini berdiri tegak, memancarkan keberanian yang selama ini ia sembunyikan. Namun, Raga tetap tidak percaya. Ia masih berpikir bahwa Indira hanya sedang mencari simpati. Tidak ada yang perlu kusesali. Jangan coba menakutiku, Indira. Kamu hanya seorang desainer interior tanpa modal. Bentak Raga, matanya memancarkan rasa tidak percaya dan amarah. Indira mengambil koper itu, kemudian melangkah keluar. Ia menoleh sekali lagi ke arah Raga. Bersiaplah, Raga. Kalian sudah mendapatkan kehancuran yang kalian minta. Dan kalian tidak akan pernah lagi menertawakan kami. Saat Indira menutup pintu, ia mendengar suara teriakan Raga dari dalam rumah, memanggil namanya dengan putus asa. Namun, Indira tidak menoleh. Ia berjalan ke mobil mewah yang menunggu di luar, tempat ayahnya menantinya. Badai telah dimulai, dan Indira kini berada di sisi kekuatan sejati. Kepergian Indira pada malam hari itu meninggalkan Raga dalam kebingungan dan amarah yang meledak-ledak. Ia tidak percaya bahwa istrinya berani meninggalkannya. Apalagi setelah ancaman konyol dari ayah mertuanya yang ia anggap remeh. Raga kembali ke rumah keluarganya di mana suasana sudah mencekam. Nyonya Sarah dan Revan sudah berganti dari pakaian mahal mereka menjadi pakaian rumahan yang lusuh. Mereka duduk di ruang keluarga, dikelilingi tumpukan dokumen dan telepon genggam yang terus berdering membawa kabar buruk. Raga, kamu dari mana saja? Cari istrimu. Minta dia suruh ayahnya berhenti main-main. Ini sudah keterlaluan, jerit Nyonya Sarah begitu melihat putranya muncul. Wajahnya yang biasa dipoles kini tampak kusam, matanya bengkak karena kurang tidur dan stres. Aku baru dari rumahnya, Bu. Dia pergi. Dia benar-benar pergi dengan ayahnya. Dia bilang, kita akan menyesal karena menertawakan mereka. Balas Raga, sama paniknya. Ia tak lagi memancarkan aura pria mapan, kini ia hanyalah anak kecil yang ketakutan. Menyesal? Aku tidak menyesal. Aku hanya bingung siapa di balik semua ini. Nyonya Sarah menggebrak meja kopi yang mahal itu. Revan, apa yang Bang katakan lagi?
Apakah mereka mau memberi kita perpanjangan waktu? Revan, yang biasanya penuh percaya diri, kini duduk membungkuk lesu. Tidak, Bu. Mereka menolak. Mereka bilang, jaminan properti kita bermasalah. Mereka memberikan batas waktu 24 jam lagi, kalau tidak properti utama kita yang akan disita. Raga terperanjat. Properti utama? Maksudmu villa di puncak itu? Tidak mungkin. Itu aset warisan. Itu yang dikatakan Ban. Dan ini yang lebih gila. Bu, kata Revan, suaranya tercekat. Saya baru saja menelepon beberapa kolega lama. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Bahwa Wirayuda Group sedang diincar oleh The Invisible Hand. Seseorang yang sangat kuat di balik layar, yang entah mengapa, tiba-tiba menarik semua koneksi dan sumber daya dari kita. Nyonya Sarah tertawa sumbang, tawa yang terdengar histeris. The Invisible Hand? Astaga, Revan. Kamu membaca cerita konyol di internet? Ini bukan film. Ini bisnis. Ini pasti ulah pesaing kita, si Aji itu. Dia pasti cemburu. Bukan, Bu. Ini terlalu terstruktur untuk sekadar pesaing. Semua pembatalan, penarikan modal, hingga masalah jaminan bank terjadi pada saat yang sama. Semua berawal setelah kita menghina si ayah miskin itu. Kata Revan, meski enggan, kebenaran itu mulai merayap masuk ke benaknya. Raga langsung menepis ide itu. Jangan konyol, Revan. Ayah Indira itu orang biasa. Dia naik mobil taksi online murahan saat pergi. Dia hanya punya kartu nama tanpa nama perusahaan. Jangan gila. Namun, perkataan Raga tidak meyakinkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Mereka semua terlalu takut untuk mengakui kemungkinan yang paling absurd. Bahwa orang yang mereka hina habis-habisan adalah sumber bencana yang tengah mereka hadapi. Sementara kekacauan melanda rumah Wirayuda, Indira dan Bapak Wisnu berada di sebuah apartemen mewah yang sangat privat. Apartemen itu disewa tanpa nama, hanya atas nama holding company ayahnya. Apartemen itu sangat luas, dengan pemandangan kota yang menakjubkan, dan desain interiornya sangat cocok dengan selera desain Indira. Indira menghabiskan hari itu bukan dengan berduka, melainkan dengan merencanakan langkah selanjutnya bersama ayahnya dan Pak Dirga. Pak Dirga menunjukkan kepada Indira dokumen-dokumen legalitas Wirayuda Group. Indira terkejut melihat betapa banyak aset yang mereka anggap milik sendiri, ternyata memiliki ketergantungan atau jaminan langsung kepada entitas yang dikendalikan Bapak Wisnu. Ayah, kenapa ayah membiarkan mereka sejauh ini? Tanya Indira. Aku memberinya kesempatan, Nak. Kesempatan untuk Raga menjadi suami yang baik. Kesempatan untuk Nyonya Sarah menjadi ibu mertua yang berhati nurani. Tapi mereka memilih kesombongan. Mereka pikir uang dan kekuasaan adalah segalanya. Sekarang, mereka akan tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekayaan semu mereka. Jelas Bapak Wisnu. Bapak Wisnu meminta Indira menyiapkan gugatan cerai, dan juga beberapa tuntutan hukum lainnya. Tujuannya bukan hanya berpisah dari Raga, tetapi juga menuntut ganti rugi atas penghinaan yang dialami ayahnya, menggunakan video penyiraman kopi sebagai bukti utama. Kita akan menyerang mereka di dua front, Nak. Finansial dan moral, kata Pak Dirga. Kekuatan ayahmu akan melumpuhkan mereka di sektor finansial, dan keberanianmu, Indira, akan menghancurkan reputasi mereka di mata publik dan hukum. Indira merasa takut, tetapi ia juga merasa didukung penuh. Keberanian ayahnya menular padanya. Aku siap, Pak Dirga. Aku tidak akan membiarkan penghinaan itu terjadi lagi. Kepanikan di kediaman Wirayuda mencapai klimaksnya. Telepon Nyonya Sarah berdering lagi, kali ini dari asistennya yang menangis histeris. Bu Sarah, kantor catering kita. Semua bahan baku yang tersisa di gudang sudah ditarik. Mereka bilang ada klausa utang yang harus segera diselesaikan. Mereka datang dengan petugas keamanan. Kita tidak bisa mengadakan acara apapun. Nyonya Sarah menjatuhkan teleponnya. Ia memegang kepalanya, rambutnya acak-acakan. Tidak mungkin. Kita harus cari tahu siapa yang melakukannya. Ini pasti teror. Raga, yang sejak semalam mencoba menghubungi Indira tanpa hasil, kini mengambil tindakan drastis. Ia ingat kartu nama yang ditinggalkan Bapak Wisnu di meja makan,
yang selama ini mereka tertawakan. Raga mengambil kartu nama itu. Hanya nama, Wisnu, dan logo kecil. Tidak ada nomor telepon perusahaan, gerutu Raga. Logo itu. Aku seperti pernah melihatnya. Gumam Revan, matanya menyipit saat menatap logo elegan di sudut kartu. Revan adalah ahli dalam mengenali merek dan logo-logo korporasi besar, karena pekerjaannya. Ia mengambil ponselnya, gemetar, dan mulai mencari di internet. Dia mengetikkan deskripsi logo itu. Tangan Revan mulai berkeringat. Dia mencari lagi dengan kombinasi kata kunci yang lebih spesifik, membandingkan bentuk geometris, dan warna emas yang tersembunyi. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah pucat pasi, seperti mayat hidup. Raga dan Nyonya Sarah menatap Revan dengan penuh tanya. Revan, ada apa? Katakan, desak Nyonya Sarah. Revan mengangkat wajahnya, suaranya hanya berupa bisikan ketakutan. Bu, Raga, logo ini adalah lambang dari Ascendan Group. Hening. Nama itu menggema di ruangan itu. Ascendan Group. Perusahaan holding raksasa yang tidak pernah berinteraksi dengan publik, tetapi dikenal sebagai pengendali di balik puluhan perusahaan multinasional di bidang logistik, perbankan, dan properti. Kekuatan finansial mereka tidak terukur. Mereka adalah the invisible hand yang nyata. Nyonya Sarah tertawa lagi, kali ini tawa yang benar-benar hampa. Ascendan Group? Kamu bercanda, Revan? Itu perusahaan yang nilai asetnya lebih besar dari seluruh kota ini. Tidak mungkin ayah si Indira itu, dia hanya. Dia adalah pendiri dan pemiliknya. Bu, potong Revan, air matanya mulai mengalir. Saya ingat, 3 tahun lalu, saat kita menghadiri forum bisnis tertutup, saya melihat video presentasi tentang sejarah Ascendan. Mereka menyebutkan pendirinya selalu merahasiakan identitasnya, hanya menggunakan nama samaran di surat-surat resmi, dan nama aslinya adalah Wisnu. Bapak Wisnu yang kita hina itu, dia adalah konglomerat yang paling tertutup di Asia. Dia sengaja menyembunyikan kekayaannya. Raga langsung terduduk lemas di sofa. Tubuhnya menggigil. Semua ejekan, semua tawa, semua hinaan terhadap kemeja butut, dan keluarga miskin, kini berbalik menjadi palu godam yang menghantam kesadaran mereka. Mereka tidak hanya menghina orang kaya, mereka menghina sosok yang secara teknis adalah pemilik sesungguhnya dari sebagian besar aset mereka. Mobil taksi online mewah itu adalah mobil dinas yang disamarkan. Bu, dia pura-pura menjadi orang sederhana agar kita tidak curiga. Dia ingin melihat kejujuran Raga. Teriak Revan, menangis seperti anak kecil. Nyonya Sarah bangkit, tubuhnya limbung. Tidak mungkin. Semua aset kita, semua kekayaan kita, dia yang menopangnya selama ini. Raga ingat ancaman ayah mertuanya, aku akan hancurkan bisnismu dan bisnis anakmu. Ancaman itu kini tidak lagi lucu. Ancaman itu adalah perintah eksekusi mati finansial. Raga meraih ponselnya dengan tangan gemetar, mencoba menghubungi nomor Indira lagi, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Sementara di apartemen mewah, Bapak Wisnu menerima laporan dari Pak Dirga. Semua sudah berjalan lancar. Pak Wisnu, Wirayuda Group sudah lumpuh total. Mereka sekarang tahu siapa Anda. Revan sedang histeris dan Nyonya Sarah mengalami serangan panik kecil. Lapor Pak Dirga. Bagus, Dirga, jawab Bapak Wisnu sambil menyesap tehnya. Sekarang, berikan waktu 24 jam. Biarkan mereka berkubang dalam ketakutan dan penyesalan itu. Setelah itu, kita akan mengirimkan undangan resmi. Undangan apa, Pak? Undangan untuk berlutut. Jawab Bapak Wisnu, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Dan bersamaan dengan undangan itu, kita kirimkan surat gugatan cerai Indira. Biar Raga tahu, bahwa ia kehilangan segalanya, bukan hanya harta, tapi juga istrinya, karena ia gagal membela kehormatan. Indira, yang mendengarkan percakapan itu, menarik napas panjang. Ia kini tidak lagi takut. Ia merasa lega. Kekuatan ayahnya telah memberinya kebebasan. Malam itu, Nyonya Sarah, Raga, dan Revan tidak bisa tidur. Kekayaan mereka yang dibangun dari kesombongan, kini runtuh total dalam waktu kurang dari 48 jam, hanya karena secangkir kopi yang disiram.
Mereka saling menyalahkan, memaki-maki, dan menangis. Ketakutan akan kehancuran finansial dan sosial telah melanda mereka. Mereka tahu, satu-satunya jalan keluar adalah dengan menemui si ayah miskin itu, yang ternyata adalah raja bisnis yang kekuatannya tak terbayangkan. Raga menatap kartu nama Wisnu itu lagi. Ia tidak lagi melihat nama seorang pecundang. Ia melihat nama seorang algojo yang datang menagih harga kehormatan yang ia biarkan dihina. Ia harus mencari Indira. Ia harus mencari ayahnya. Sebelum semuanya benar-benar berakhir. Keesokan harinya, keputusasaan melingkupi rumah Wirayudha. Mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Nyonya Sarah, Raga, dan Revan kini berkumpul. Wajah mereka kusam dan penuh ketakutan. Mereka telah mencoba menghubungi setiap relasi, tetapi semua nomor tidak aktif atau menolak panggilan mereka. Nama Wirayudha Group sudah menjadi pariah di kalangan elit bisnis kota. Kita harus temui dia. Si ayah miskin itu. Kita harus berlutut. Kita harus minta maaf. Nyonya Sarah merengek. Suaranya parau. Kemewahan dan kesombongannya telah lenyap, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Bagaimana caranya, Bu? Kita tidak tahu dia tinggal di mana. Nomor telepon Indira sudah tidak aktif. Kita hanya punya kartu nama tanpa alamat dan nomor telepon kantor. Revan membentak, frustrasi. Raga hanya duduk membeku di sofa. Pikirannya kosong. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, terutama diamnya dia saat ayah Indira dipermalukan. Ia menyadari, dirinya hanyalah seorang pengecut yang bergantung pada kekayaan ibunya. Di tengah kebingungan itu, bel pintu rumah mewah itu berbunyi. Kali ini, bukan teriakan histeris dari kurir atau kolega, melainkan suara sopan dari interkom. Selamat pagi, saya Pak Dirga, dari kantor hukum Ascendan Legal. Saya ingin bertemu dengan Nyonya Sarah Wirayudha dan Bapak Raga Wirayudha. Mendengar nama Ascendan, Nyonya Sarah dan Raga langsung melompat panik. Sosok, The Invisible Hand, itu kini mengirim utusannya. Ini bukan lagi ancaman, ini adalah eksekusi. Mereka membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Dirga, pengacara pribadi Bapak Wisnu, mengenakan setelan jas yang sempurna dan membawa sebuah tas kulit mewah. Aura profesionalismenya sangat mengintimidasi. Silakan masuk, Pak Dirga. Oh, terima kasih sudah repot-repot datang, ujar Nyonya Sarah dengan suara yang dibuat-buat ramah, sangat kontras dengan sikapnya yang angkuh biasanya. Pak Dirga masuk tanpa basa-basi. Ia tidak tertarik dengan basa-basi. Saya datang atas nama klien saya, Bapak Wisnu, dan putri beliau, Nyonya Indira. Saya membawa dua hal yang sangat penting. Pak Dirga meletakkan tasnya di meja dan mengeluarkan dua map. Map pertama berwarna merah. Map merah ini berisi surat peringatan hukum dan somasi. Seluruh pinjaman yang dijamin oleh aset Bapak Wisnu melalui holding company kami akan ditarik paksa dalam 1x24 jam. Ini termasuk rumah ini, mobil Anda, dan beberapa properti komersial Wirayudha Group. Semua ini adalah jaminan yang kini sudah kami anggap gagal bayar. Jelas Pak Dirga, suaranya datar. Nyonya Sarah jatuh terduduk. Tidak. Jangan. Kami akan bayar. Kami akan jual semuanya. Beri kami waktu. Waktu sudah habis sejak Nyonya menyiram kopi ke klien saya. Jawab Pak Dirga dingin, mengabaikan ratapan Nyonya Sarah. Lalu, Pak Dirga mengambil map kedua, yang berwarna putih. Ia memberikannya kepada Raga. Dan ini, Bapak Raga, adalah surat gugatan cerai dari Nyonya Indira. Beliau menuntut perceraian dengan alasan KDRT psikis, penelantaran, dan turut serta dalam penghinaan terhadap orang tua kandungnya sendiri, kata Pak Dirga. Raga menerima map itu dengan tangan gemetar. KDRT psikis? Penelantaran? Itu tidak benar. Klien kami memiliki bukti kuat, Bapak Raga. Dan bukti yang paling kuat adalah rekaman video yang secara tidak sengaja terekam di ponsel ipar Anda, Bapak Revan, semalam, kata Pak Dirga, menunjuk ke arah Revan. Revan tersentak. Ia ingat, ia merekam kejadian penyiraman kopi itu dengan tujuan untuk mengejek Bapak Wisnu di grup chat teman-temannya. Ia tidak pernah berpikir rekaman itu akan menjadi senjata makan tuan. Rekaman itu, Bapak Raga,
menunjukkan dengan jelas bagaimana Nyonya Sarah melakukan kekerasan fisik berupa penyiraman cairan panas, didukung oleh tawa dan ejekan dari Anda dan ipar Anda. Ini adalah bukti kuat di pengadilan. Tidak hanya Bapak Raga akan kehilangan harta dan bisnis, tetapi reputasi Anda akan hancur total karena publik akan melihat bagaimana keluarga kaya Wirayuda memperlakukan orang yang mereka anggap miskin. Pak Dirga menambahkan, tatapannya menusuk Raga. Raga langsung melirik Revan dengan marah. Kamu merekamnya? Kamu bodoh. Aku hanya ingin mengejeknya. Revan membela diri, wajahnya penuh penyesalan. Nyonya Sarah merangkak mendekati Pak Dirga. Tolong, Pak Dirga. Katakan pada ayah Indira, kami akan berlutut. Kami akan melakukan apa saja. Kami akan kembalikan Indira. Kami tidak akan mengganggunya lagi. Permintaan maaf Anda terlambat, Nyonya, kata Pak Dirga, melirik jam tangannya yang mewah. Klien saya sudah memberikan kesempatan yang adil, dan Anda memilih jalan kehancuran. Pak Dirga berdiri. Satu-satunya cara untuk membicarakan ini lebih lanjut adalah jika Anda datang ke kantor Bapak Wisnu, dalam keadaan yang mencerminkan penyesalan sejati. Saya akan mengirimi Anda alamatnya. Namun, perlu diingat, kedatangan Anda tidak menjamin pengampunan. Ini hanya kesempatan terakhir untuk membela diri sebelum semua aset Anda benar-benar hilang. Sebelum Pak Dirga pergi, ia menyerahkan selembar kertas kepada mereka. Itu adalah alamat kantor pusat Ascendan Group. Gedung pencakar langit yang paling menjulang di kota. Setelah Pak Dirga pergi, Nyonya Sarah berteriak histeris. Ia menampar Raga dan Revan, menyalahkan mereka karena tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Kita hancur. Kita benar-benar hancur. Kekuatan yang kita pamerkan selama ini, ternyata hanyalah bayangan yang disokong oleh orang yang kita hina. Raga menatap surat gugatan cerai di tangannya. Hatinya sakit bukan karena kehilangan Indira sebagai istri, melainkan karena ia menyadari ia telah kehilangan sumber daya terpenting. Keluarga yang jujur, yang kini ternyata memiliki kekuasaan yang tak terbayangkan. Mereka bertiga tahu, besok pagi, mereka harus datang ke kantor itu. Ke kantor Bapak Wisnu, sang ayah miskin, sang Wisnu, pendiri Ascendan Group. Mereka harus datang bukan sebagai pengusaha angkuh, tetapi sebagai pengemis yang berlutut, memohon belas kasihan. Kepanikan di tengah kegelapan informasi kini telah berubah menjadi kepastian kehancuran total. Malam itu, setelah kepergian Pak Dirga, rumah Wirayuda terasa seperti sebuah penjara mewah. Nyonya Sarah, Raga, dan Revan tidak bisa memejamkan mata. Surat somasi dan gugatan cerai terasa seperti bom waktu. Mereka sepakat untuk mencari Bapak Wisnu sebelum janji pertemuan resmi yang ditetapkan Pak Dirga. Mereka berpikir, jika mereka berlutut dan memohon maaf secara pribadi, Bapak Wisnu mungkin akan luluh, tanpa perlu melihat kemewahan kantor pusat Ascendan. Dia bilang dia dari kampung. Kita harus cari tahu di mana kampungnya. Seru Nyonya Sarah, berjalan mondar-mandir. Raga mengingat ledekan ibunya, miliarder dari Gunung Kidul. Itu hanyalah ejekan, tetapi kini, Raga dan Revan mulai mempercayainya. Mereka berasumsi bahwa Bapak Wisnu pasti memiliki rumah atau tempat persembunyian sederhana di daerah asalnya, tempat ia melepaskan penat dari kesibukan raksasa perusahaannya. Aku akan mengerahkan semua koneksi untuk mencari alamat rumah lamanya di luar kota, kata Revan, sisa-sisa kesombongannya terkikis oleh rasa takut. Mungkin dia masih menyimpan sentimental terhadap tempat kelahirannya. Kita harus datang ke sana, memohon pengampunan di tanah kelahirannya. Dengan sisa-sisa koneksi yang mereka miliki, beberapa bodyguard dan seorang penyelidik swasta yang belum tahu bahwa Wirayuda Group sudah bangkrut, mereka berhasil mendapatkan alamat di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Informasi itu sengaja disebarkan oleh tim keamanan Bapak Wisnu sebagai umpan, agar Bapak Wisnu punya waktu untuk mempersiapkan pertemuan mereka. Mereka tidak tahu, alamat yang mereka dapatkan adalah rumah peninggalan orang tua Bapak Wisnu, yang kini telah dijadikan yayasan sosial sederhana. Pagi buta, Nyonya Sarah, Raga, dan Revan memulai perjalanan jauh. Mereka terpaksa menggunakan mobil pribadi Raga yang kini sudah masuk daftar aset yang akan disita, karena mobil-mobil mewah Nyonya Sarah sudah ditarik dan diblokir aksesnya. Perjalanan yang memakan waktu belasan jam itu terasa seperti siksaan. Mereka, yang biasa bepergian dengan pesawat pribadi atau mobil super mewah,
kini harus merasakan panasnya jalanan dan kemacetan. Ini semua salahmu, Raga. Kenapa kamu menikah dengan perempuan dari keluarga miskin itu? Lihat, kita sekarang harus pergi ke pelosok untuk berlutut di hadapan si tukang sampah. Keluh Nyonya Sarah sepanjang perjalanan. Aku tidak tahu, Bu. Aku pikir Indira sama sepertiku, dia hanya seorang desainer biasa. Dia tidak pernah bercerita soal ayahnya yang seperti ini. Raga membela diri, meskipun ia tahu kesalahannya jauh lebih besar karena tidak pernah membela Indira. Revan, yang bertugas menyetir, hanya diam. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Ia membayangkan betapa malunya ia jika harus berlutut di hadapan kamera handphone ayah Indira yang kini ia yakini merekam segalanya. Ia menyesali tawa sinisnya yang kini terasa begitu bodoh. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di alamat yang mereka cari. Itu adalah sebuah rumah tua sederhana yang terbuat dari kayu, dikelilingi pagar bambu, jauh dari bayangan Nyonya Sarah. Di depan rumah itu, ada plang kecil bertuliskan, Yayasan Kesejahteraan Sosial Kasih Bapak. Ini markas rahasia si konglomerat itu? Nyonya Sarah bergumam, tidak percaya. Raga, kamu yakin kita tidak salah alamat? Aku tidak yakin, Bu, tapi ini alamat yang diberikan oleh tim pencari kita. Jawab Raga, mulai merasa curiga. Mereka pun turun dari mobil. Nyonya Sarah, yang biasanya berjalan tegap dengan sepatu hak tingginya, kini berjalan kesulitan di jalanan tanah. 3 orang yang mewakili kemewahan kota besar itu tampak kontras dan menyedihkan di lingkungan pedesaan yang damai. Seorang wanita paruh baya yang ramah keluar dari rumah. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu, Bapak-bapak, Ibu? Kami mencari Bapak Wisnu. Apakah beliau ada di sini? Tanya Nyonya Sarah, berusaha terdengar sehormat mungkin. Wanita itu tersenyum tulus. Oh, Bapak Wisnu? Beliau memang pemilik yayasan ini, tapi beliau jarang sekali kemari, Bu. Beliau hanya mengirim bantuan finansial dan perwakilan setiap bulannya. Beliau sangat peduli dengan anak-anak yatim di sini, tapi identitas beliau sangat rahasia. Kenapa, Bu? Apakah Anda keluarga? Nyonya Sarah terpaku. Jadi, The Invisible Hand itu bukan bersembunyi di sini, melainkan menggunakan tempat ini sebagai kedok sederhana untuk kegiatan amalnya. Ini adalah pukulan telak. Bapak Wisnu tidak hanya kaya, tapi juga memiliki hati yang mulia, sangat berbeda dengan keluarga mereka yang hanya mementingkan kekayaan. Kami adalah keluarga. Kami sangat butuh bertemu beliau. Ada urusan bisnis yang sangat penting, ujar Raga, memelas. Maaf, Bapak. Saya tidak diizinkan memberikan nomor kontak beliau. Semua urusan bisnis diurus oleh perwakilannya. Mungkin Bapak bisa coba di kantor pusat Ascendan Group? Saya dengar beliau akan ada pertemuan penting hari ini. 3 wajah Wirayuda itu seketika pucat. Mereka sadar, mereka telah membuang hampir 24 jam berharga untuk sebuah sandiwara yang diatur oleh ayah Indira. Bapak Wisnu sudah tahu mereka akan mencari tempat persembunyiannya yang sederhana, dan ia menggunakan kebiasaan sombong mereka yang meremehkan orang miskin untuk mengelabui mereka. Mereka kembali ke mobil dengan kekalahan yang memalukan. Mereka sekarang harus memacu mobil itu kembali ke kota dalam waktu yang sangat singkat, karena janji pertemuan resmi dengan Bapak Wisnu sudah semakin dekat. Rasa malu dan frustrasi kini bercampur dengan ketakutan yang mencekam. Mereka baru menyadari betapa jauhnya level mereka dibandingkan Bapak Wisnu. Mereka hanyalah boneka yang kekayaan dan asetnya bisa dimainkan oleh sang pemilik. Kita sudah dipermainkan. Dia menertawakan kita. Dia tahu kita akan mencari ke sini. Nyonya Sarah menjerit, menendang-nendang dashboard mobil. Bu, kita harus cepat. Kita harus sampai sebelum janji Pak Dirga. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya, kata Raga, menyalakan mesin mobilnya dengan panik. Saat mobil itu melaju kencang kembali ke kota, Revan teringat pada kartu nama yang ditinggalkan Bapak Wisnu. Bukan hanya nama Wisnu yang tertera, tetapi juga logo Ascendan Group yang kini ia pahami. Ia menyadari bahwa Bapak Wisnu sebenarnya sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Petunjuk yang mereka remehkan karena kesombongan mereka sendiri. Mereka sudah diperingatkan, dan mereka memilih untuk tertawa. Perjalanan pulang terasa 10 kali lipat lebih berat.
Mereka kini tahu bahwa mereka akan menghadapi takdir mereka, tidak di rumah kayu sederhana, melainkan di puncak menara kekuasaan, di hadapan raja bisnis yang kekuatannya mereka remehkan karena hanya menilai dari sehelai kemeja yang disiram kopi. Mereka harus bersiap untuk berlutut. Setelah perjalanan kembali yang penuh penderitaan dan penyesalan, Nyonya Sarah, Raga, dan Revan tiba di kota dengan kondisi fisik dan mental yang hancur. Mereka tidak sempat berganti pakaian, wajah mereka terlihat kuyu, dan aura kesombongan yang dulu melekat telah lenyap total. Pukul menunjukkan tepat 20 menit menjelang janji temu mereka di kantor pusat Ascendan Group. Mereka memarkir mobil Raga di area parkir bawah tanah gedung pencakar langit itu. Begitu memasuki lobi, mata mereka langsung disuguhi kemewahan yang menakjubkan. Lobi itu didominasi marmer putih gading, hiasan kristal, dan keamanan yang sangat ketat. Di sana, mereka merasakan betapa kecil dan tidak berartinya mereka. Kekayaan yang mereka miliki selama ini hanyalah debu dibandingkan dengan kekuatan finansial yang mereka saksikan. "Bu, kita tidak punya apa-apa lagi," bisik Revan, suaranya tercekat. Ia melihat plakat perunggu besar bertuliskan Ascendan Group yang bersinar, lambang yang sama dengan logo kecil di kartu nama Bapak Wisnu. "Kita berlutut di hadapan dewa yang salah." Nyonya Sarah hanya bisa mengangguk. Ia berusaha merapikan rambutnya yang berantakan, mencoba mengembalikan sedikit martabatnya yang sudah hilang. Mereka mendekati meja resepsionis dengan langkah ragu-ragu. "Kami memiliki janji dengan Bapak Wisnu." "Atas nama keluarga Wirayudha," ujar Raga, suaranya nyaris tak terdengar. Resepsionis, seorang wanita muda dengan tatapan profesional yang tajam, langsung tersenyum sopan. "Oh, Tuan Raga. Bapak Wisnu dan Nyonya Indira sudah menunggu Anda. Silakan naik ke lantai teratas." Mereka dibawa ke lift khusus yang hanya melayani lantai eksekutif. Di dalam lift yang berlapis emas itu, ketegangan mencekik. Nyonya Sarah mengeluarkan tisu, menyeka air matanya yang kering. "Ingat, Raga, Revan. Kita berlutut. Kita minta maaf. Kita serahkan semua. Kita bilang kita siap hidup miskin, asalkan dia membatalkan gugatan cerai Indira, dan membiarkan bisnis kita sedikit bernapas." Raga mengangguk, namun pikirannya dipenuhi oleh Indira. Ia ingin melihat istrinya. Ia ingin melihat apakah Indira juga menyesali perpisahan ini. Pintu lift terbuka. Mereka tiba di lantai teratas. Lantai itu sangat hening, karpet tebal meredam setiap suara langkah. Pemandangan kota dari sana terlihat seperti miniatur. Di ujung lorong, ada ruang tunggu yang sangat besar. Dan di sana, mereka melihatnya. Di ruang tunggu mewah itu, duduklah Indira. Indira tidak lagi terlihat seperti istri yang pemalu dan sering menangis karena diremehkan. Ia mengenakan gaun hitam yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles dengan make-up tipis yang menonjolkan ketenangannya. Di sampingnya, duduk Pak Dirga, yang sedang meninjau dokumen dengan tatapan serius. Indira mendongak ketika mendengar langkah kaki mereka. Mata Indira bertemu dengan mata Raga. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya ada kekosongan yang dingin. "Indira." Raga melangkah maju, tangannya terulur. "Sayang, syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu harus membantu kami. Ayahmu." "Tunggu di tempat Anda, Bapak Raga," potong Pak Dirga tanpa mengangkat kepala dari dokumennya. "Nyonya Indira adalah klien kami sekarang. Anda tidak diperkenankan menyentuh atau berbicara dengannya tanpa persetujuan." Raga terpaku. Ia menoleh ke Indira, memohon dengan matanya. "Indira, tolong. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu tidak perlu melakukan ini." Indira bangkit berdiri. Gerakannya anggun, namun penuh jarak. Ia menatap Raga, Nyonya Sarah, dan Revan dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia sudah berada di level yang sama sekali berbeda. "Aku sudah bicara baik-baik selama 5 tahun, Raga. Aku sudah memohon, aku sudah sabar, dan aku sudah memaafkan. Tapi kamu memilih untuk diam, bahkan saat ayahku dipermalukan," ujar Indira, suaranya tenang, namun menusuk. "Kalian datang ke sini untuk menemui ayahku. Urusan kita sudah selesai di pengadilan." Nyonya Sarah maju dengan langkah yang lemah. Ia mencoba menarik simpati. "Indira, Ibu tahu Ibu salah. Ibu minta maaf.
Kami tidak tahu siapa ayahmu. Kami kira dia hanya orang biasa. Ibu janji, ibu tidak akan pernah menghinamu lagi. Ibu akan merestui hubungan kalian. Indira tersenyum sinis. Restu? Restu kalian tidak berarti apa-apa bagi ayahku, Bu Sarah. Ayahku memiliki segalanya yang kalian pamerkan, bahkan lebih. Beliau tidak butuh restu dari keluarga yang memiliki keangkuhan semu. Revan mencoba bernegosiasi. Indira, kami hanya ingin kau bilang pada ayahmu, kami siap menyerahkan semua bisnis kami padanya. Kami akan menjadi karyawan setianya. Asal jangan hancurkan nama baik Wirayuda Group. Indira menggeleng. Terlambat, Revan. Nama baik kalian sudah hancur. Ayahku sudah menepati janjinya. Kalian menertawakan kehormatan, dan kalian membayar dengan seluruh kekayaan. Kalian tahu, kenapa ayahku memilih untuk menghancurkan kalian sekarang? Indira melangkah lebih dekat, raut wajahnya berubah serius. Karena kalian tidak menghargai apa yang kalian miliki. Ayahku tidak pernah kekurangan, tapi ia memilih kesederhanaan untuk melihat ketulusan. Kalian gagal. Kalian gagal melihat harga diri dan kehormatan di balik sehelai kemeja lusuh. Raga merasakan nyeri yang luar biasa di dadanya. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menjadi menantu dari seorang konglomerat terbesar. Ia membuang berlian demi memilih batu kerikil, yaitu kesombongan ibunya. Saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu ganda kayu jati di belakang Indira terbuka. Dan dari sana, muncullah sosok yang kini menjadi sumber ketakutan terbesar mereka. Bapak Wisnu. Ia mengenakan setelan bisnis mahal yang sama sekali tidak mencolok, namun memberikan aura kekuasaan yang luar biasa. Ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri dua pria berbadan tegap. Selamat datang, Tuan dan Nyonya Wirayuda. Sapa Bapak Wisnu, suaranya kini terdengar seperti guntur yang tenang. Silakan masuk. Ruangan ini sudah disiapkan untuk pertemuan terakhir kita. Nyonya Sarah, Raga, dan Revan, tanpa diperintah, langsung berjalan masuk ruangan itu dengan langkah yang tertunduk dan gemetar. Mereka tahu, di balik pintu itu, takdir kehancuran mereka akan diputuskan. Mereka harus bersiap untuk berlutut di hadapan orang yang mereka sebut miskin dan sampah hanya 2 hari yang lalu. Ruangan pertemuan di lantai teratas Ascendan Group itu terasa seperti ruang sidang. Dindingnya terbuat dari kaca yang menawarkan panorama seluruh kota. Namun pemandangan megah itu tidak sedikitpun menarik perhatian Nyonya Sarah, Raga, dan Revan. Mereka duduk di kursi yang terlalu besar, di seberang meja yang terbuat dari kayu solid, berhadapan langsung dengan Bapak Wisnu. Di sisi Bapak Wisnu, duduk Indira dan Pak Dirga. Bapak Wisnu memulai pertemuan itu tanpa basa-basi, tanpa sapaan ramah. Suaranya terdengar berat dan memancarkan otoritas mutlak. Saya tidak punya banyak waktu. Kedatangan Anda hanya untuk satu tujuan, konfirmasi penyesalan Anda dan menerima konsekuensi atas perbuatan Anda. Nyonya Sarah tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar, dan langsung menjatuhkan diri ke lantai marmer yang dingin, berlutut di hadapan Bapak Wisnu. Air mata palsu yang selalu ia gunakan untuk manipulasi kini bercampur dengan air mata ketakutan yang sesungguhnya. Bapak Wisnu, saya mohon ampun. Saya bersumpah, saya tidak tahu siapa Bapak. Kami terlalu sombong. Kami mengira kami bisa menghina semua orang yang lebih rendah dari kami. Saya mohon, jangan hancurkan kami. Saya akan mengembalikan Indira. Saya akan memberinya semua yang dia mau. Saya akan berlutut di depan umum untuk meminta maaf atas penghinaan kopi itu. Nyonya Sarah merangkak ke depan meja, mencium ujung sepatu Bapak Wisnu. Revan dan Raga, melihat ibunya sudah berlutut, segera mengikuti. Mereka menjatuhkan diri, menundukkan kepala serendah-rendahnya. Maafkan kami, Pak Wisnu. Kami pantas dihukum. Kami bodoh. Tolong, jangan hancurkan Wirayuda Group. Itu adalah nama baik yang dibangun ibu selama puluhan tahun. Kami janji akan melayani Anda seumur hidup kami. Mohon Revan, suaranya dipenuhi putus asa. Raga mengangkat wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata, menatap Bapak Wisnu. Ayah, saya salah. Saya pengecut.
Saya tidak membela Indira. Saya tidak membela ayah. Saya hanya ingin satu hal, beri saya kesempatan kedua. Saya akan buktikan bahwa saya mencintai Indira. Jangan cerai kami, ayah. Jangan biarkan saya kehilangan semuanya. Bapak Wisnu membiarkan mereka berlutut selama beberapa detik, menikmati keheningan yang dipenuhi penyesalan. Lalu, ia mengangkat tangannya dengan isyarat tenang, meminta Pak Dirga untuk memulai. Pak Dirga, kata Bapak Wisnu. Pak Dirga membuka tablet di depannya. Baik. Nyonya Sarah, Bapak Raga, Bapak Revan. Klien kami tidak tertarik dengan permintaan maaf Anda yang terlambat, atau sumpah setia Anda yang munafik. Pak Dirga menunjukkan grafik di layar besar. Bisnis Anda sudah hancur total. Bukan karena pesaing atau takdir buruk, melainkan karena Anda sendiri. Perusahaan yang membatalkan kontrak, bank yang menuntut pelunasan, dan supplier yang menarik barang adalah entitas yang secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali Ascendan Group. Tindakan ini adalah hasil dari klausul etika bisnis yang kami masukkan diam-diam ke dalam setiap perjanjian, yang Anda langgar secara terang-terangan dengan mempermalukan pendiri kami. Nyonya Sarah menjerit pelan, menyadari betapa rumit dan rapinya jebakan yang mereka masuki. Bapak Wisnu memotong. Nyonya Sarah, ketika Anda menyiram kopi ke kemeja saya, Anda tidak hanya menyiram cairan panas. Anda menyiram simbol kehormatan saya di hadapan putri saya. Dan harga kehormatan tidak bisa dibayar dengan janji kosong. Indira kemudian mengambil alih, berdiri di samping ayahnya. Ia memegang surat gugatan cerai Raga. Ayahku memberimu kesempatan untuk menjadi suami yang layak, Raga. Dia ingin melihat apakah hatimu lebih besar dari kekayaanmu. Tapi kamu memilih diam, kamu memilih berpihak pada kesombongan. Kamu menertawakan orang yang menyokong seluruh hidupmu. Indira, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Raga berseru. Indira menggeleng. Penyesalanmu hanya karena kamu tahu siapa ayahku. Bukan karena kamu mencintaiku atau menghargai ayahku. Ia menoleh ke Pak Dirga. Pak Dirga menghela napas. Baiklah. Klien kami, Bapak Wisnu, memberikan dua pilihan yang sangat sulit kepada Anda, sebagai hukuman terakhir. Pilihan pertama, untuk Wirayuda Group, Bapak Wisnu bersedia mengambil alih seluruh Wirayuda Group, melunasi semua utang Anda di bank, dan membiarkan Nyonya Sarah dan Bapak Revan memulai hidup baru, tanpa hutang, tetapi tanpa aset sama sekali. Kalian akan menjadi orang biasa. Dengan syarat, kalian menandatangani perjanjian hukum bahwa kalian tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Indira, dan kalian harus membuat pengakuan publik mengenai kebangkrutan dan penyebabnya. Nyonya Sarah dan Revan menelan ludah. Ini adalah akhir dari kekayaan, tetapi awal dari hidup tanpa jerat utang. Itu adalah belas kasihan yang menyakitkan. Pilihan kedua, untuk Raga, mengenai gugatan cerai, Nyonya Indira bersedia mempertimbangkan penarikannya, dengan syarat Bapak Raga bersedia secara sukarela melepaskan seluruh hak warisnya, melepaskan semua aset yang masih tersisa, dan bekerja di salah satu yayasan sosial Ascendan Group di luar kota selama minimal 5 tahun, tanpa gaji, sebagai bentuk penebusan moral. Jika tidak, perceraian akan dilanjutkan dengan tuntutan moral dan ganti rugi yang akan menghabiskan seluruh sisa uang Anda. Raga menatap nanar. Jika ia memilih yang pertama, ia akan miskin, tetapi bebas dan bisa memulai hidup baru. Jika ia memilih yang kedua, ia akan tetap menikah dengan Indira, tetapi harus hidup jauh dari kemewahan, bekerja sukarela, dan tahu bahwa ia hanya dipertahankan sebagai alat penebusan dosa oleh ayah mertuanya. Nyonya Sarah, yang mendengar pilihan kedua, langsung berteriak. Jangan, Raga, pilih yang pertama. Tinggalkan saja dia. Kita bisa memulai hidup baru. Jangan buang-buang 5 tahunmu. Diam, Bu. Raga membentak ibunya untuk pertama kalinya seumur hidupnya. Raga menatap Indira, lalu menatap Bapak Wisnu. Ia melihat ketegasan di mata Bapak Wisnu dan kekecewaan di mata Indira. Ia tahu, memilih yang kedua adalah pengorbanan terbesar, pengorbanan yang mungkin akan membuatnya menjadi lebih baik. Namun, ia juga tahu bahwa cinta sejati Indira sudah hilang. Raga menyadari, ia tidak bisa mengembalikan kehormatan Indira yang telah ia biarkan hancur. Ia tidak pantas mendapatkan belas kasihan itu. Raga berdiri. Ia mengambil napas dalam-dalam.
Ayah Wisnu, Indira, saya memilih pilihan pertama. Ia menatap Indira dengan mata berkaca-kaca. Saya akan menandatangani surat cerai dan melepaskan semua tuntutan. Saya tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua dari kamu, Indira. Saya pantas mendapatkan kehancuran ini. Saya harap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkan saya. Keputusan Raga mengejutkan Nyonya Sarah dan Revan, tetapi juga membawa kelegaan yang mengerikan. Mereka akan miskin, tetapi mereka akan terlepas dari jerat hukum yang mematikan. Bapak Wisnu mengangguk puas. Pilihan yang bijaksana, Raga. Setidaknya, Anda membuat satu keputusan yang benar dalam hidup Anda. Pak Dirga segera menyodorkan dokumen pengalihan aset dan perjanjian perceraian. Dengan tangan gemetar, Nyonya Sarah, Raga, dan Revan menandatangani akhir dari kekuasaan mereka. Mereka resmi menjadi orang biasa, tanpa aset, tanpa kemewahan, dan tanpa harga diri. Sementara itu, Indira resmi bercerai dari Raga, memenangkan kehormatan ayahnya, dan kini berdiri di puncak dunia yang baru, yang ditopang oleh kekuatan sejati dan cinta ayahnya. Beberapa hari setelah pertemuan di kantor Ascendan Group, kehidupan keluarga Wirayuda berubah total. Raga, Nyonya Sarah, dan Revan terpaksa pindah dari rumah mewah mereka. Perjanjian pengalihan aset ditandatangani, dan semua properti, mobil mewah, hingga perhiasan berharga Nyonya Sarah diambil alih untuk melunasi utang yang telah diatur oleh Ascendan Group. Bapak Wisnu menepati janjinya. Mereka bersih dari utang, tetapi benar-benar tidak memiliki apa-apa. Mereka akhirnya menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, di sebuah lingkungan yang sangat jauh dari gaya hidup mereka sebelumnya. Dari pemilik Wirayuda Group, kini Nyonya Sarah hanya menjadi ibu rumah tangga biasa yang harus memasak sendiri dan berbelanja di pasar tradisional. Revan, sang pangeran bisnis, terpaksa mencari pekerjaan serabutan karena reputasinya yang hancur membuat tidak ada perusahaan mapan yang mau menerimanya. Penderitaan terbesar datang dari penyesalan. Setiap pagi, Nyonya Sarah akan berdiri di depan jendela kontrakan kecil itu, menatap jalanan yang ramai dan kumuh, membandingkannya dengan pemandangan dari lantai teratas Ascendan Group. Air matanya kini tumpah bukan karena kehilangan harta, melainkan karena rasa malu dan pengakuan betapa bodohnya ia dulu. Ia menyesali tawa sinisnya yang kini terasa seperti kutukan. Ia menyadari, kekejamannya terhadap Bapak Wisnu dan Indira telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bu, aku dapat pekerjaan sebagai pelayan di kafe, lumayan untuk bayar sewa bulan depan, kata Revan suatu malam, wajahnya terlihat lelah dan penuh luka batin. Nyonya Sarah hanya bisa menangis. Dulu kamu mengurus pernikahan anak gubernur, sekarang kamu mengurus pesanan kopi? Ini semua karena kopi yang ibu siram, Revan. Kita menyia-nyiakan kekayaan dan kehormatan. Sementara itu, Raga terpuruk lebih dalam. Ia bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga istrinya, Indira. Ia resmi menjadi duda. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi kemanapun ia pergi, ia ditolak karena berita tentang kebangkrutan Wirayuda Group sudah menjadi rahasia umum. Ditambah lagi dengan tuntutan cerai yang menyinggung KDRT psikis, reputasinya sudah sangat buruk. Ia sadar, penyesalannya tidak ada artinya. Ia telah kehilangan Indira, seorang wanita yang sebenarnya sangat mencintainya, hanya demi mempertahankan restu dan kenyamanan ibunya. Suatu hari, Raga memberanikan diri menelepon nomor lama Indira. Tentu saja, nomor itu masih tidak aktif. Ia kemudian menelepon kantor Ascendan Group, tetapi resepsionis selalu mengatakan, Nyonya Indira tidak menerima panggilan pribadi. Raga tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan moral. Meskipun ia tahu ia tidak akan mendapatkan Indira kembali. Ia mulai menjadi relawan di rumah sakit setempat, melakukan pekerjaan yang paling kotor dan melelahkan, sebagai bentuk penebusan dosanya. Ia belajar keras dan ikhlas, sebuah pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan saat hidup dalam kemewahan. Di sisi lain kota, Indira memulai kehidupan barunya. Ia tidak kembali menjadi desainer interior biasa. Dengan dukungan finansial dan koneksi ayahnya, ia mendirikan perusahaan desain interior kelas atas yang bergerak di bawah naungan Ascendan Group. Perusahaannya langsung melejit, menangani proyek-proyek raksasa. Indira membuktikan bahwa bakat dan kerja kerasnya, yang dulu diremehkan, kini menjadi kekuatan yang tak terbantahkan.
Bapak Wisnu sangat bangga. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya, mengajarkan strategi bisnis dan bagaimana mengelola kekuasaan dengan etika. Ia menekankan bahwa kehormatan lebih penting daripada kekayaan, dan pembalasan yang dilakukan adalah untuk mengembalikan kehormatan, bukan untuk menumpuk harta. Ayah, apakah ayah tidak keterlaluan kepada mereka? Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi, tanya Indira suatu malam, saat melihat berita tentang penjualan aset Wirayuda. Bapak Wisnu menatap putrinya. Nak, mereka tidak pernah tahu apa artinya tidak punya apa-apa. Mereka hanya tahu apa artinya tidak lagi bisa pamer. Aku tidak mengambil nyawa mereka. Aku hanya mengambil apa yang membuat mereka sombong. Biarkan mereka merasakan betapa sulitnya orang yang mereka hina harus berjuang dari nol, tanpa koneksi. Bapak Wisnu kemudian memberitahu Indira satu hal lagi. Aku meminta Pak Dirga untuk meninggalkan sedikit informasi. Sebuah petunjuk kecil. Jika mereka benar-benar tulus menyesal dan berusaha keras tanpa meminta-minta, mereka akan menemukan peluang di luar sana. Jika mereka hanya merengek, mereka akan tetap miskin. Itu adalah ujian terakhirku untuk melihat apakah mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik. Indira mengerti. Ayahnya tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat mahal. Indira tidak pernah melupakan perlakuan yang ia terima. Ia menggunakan kisah penyiraman kopi itu sebagai inspirasi. Ia mendesain sebuah ruangan khusus di kantornya, di mana di salah satu sudutnya, ia meletakkan sebuah cangkir kopi kecil, sebagai pengingat akan titik terendah dan titik balik hidupnya. Itu adalah simbol dari betapa mahalnya harga sebuah penghinaan. Keputusan Indira untuk maju dan sukses tanpa raga menjadi inspirasi bagi banyak wanita di kota itu. Ia membuktikan bahwa seorang wanita yang teraniaya dapat bangkit dan berdiri di puncak kekuasaan, bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan membuktikan nilai dirinya yang sebenarnya. Meskipun sukses dan bahagia, Indira tahu bahwa kisah ini belum benar-benar berakhir. Ia menunggu. Ia menunggu hari di mana ia akan mendengar kabar dari Raga, Nyonya Sarah, atau Revan. Kabar yang bukan lagi berisi permohonan ampun dan kekayaan, melainkan sebuah bukti ketulusan penyesalan yang sebenarnya, yang hanya bisa dilihat oleh ayahnya, sang The Invisible Hand. 6 bulan telah berlalu sejak Nyonya Sarah, Raga, dan Revan kehilangan segalanya. Kemiskinan telah mengubah mereka secara radikal. Nyonya Sarah, yang dulunya selalu dilayani, kini harus bangun pagi buta untuk berjualan kue rumahan di depan kontrakan mereka. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Fokusnya hanyalah menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Namun, dalam prosesnya, ia menemukan sesuatu yang hilang darinya, kerendahan hati dan kepuasan dari kerja keras yang jujur. Meskipun lelah, ia tidak lagi sombong. Bu, uang dari Revan dan aku sudah cukup untuk bayar sewa bulan ini. Ibu istirahat saja, kata Raga suatu sore, saat Nyonya Sarah pulang dengan kaki pegal. Nyonya Sarah tersenyum lelah. Dulu ibu menertawakan orang yang bekerja keras. Gah. Sekarang, ibu tahu, keringat ini lebih berharga daripada semua berlian ibu dulu. Ibu hanya menyesal kenapa ibu tidak belajar ini saat kamu dan Indira masih bersama. Revan, yang bekerja sebagai pelayan kafe, juga mengalami transformasi. Ia tidak lagi mengendarai mobil mewah, melainkan menggunakan transportasi umum, yang memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Ia belajar sopan santun dan kesabaran, kualitas yang tidak pernah ia miliki saat ia berada di puncak kekuasaan. Di antara ketiganya, Raga adalah yang paling terpukul, namun juga yang paling tulus dalam penebusan dosanya. Pekerjaan relawannya di rumah sakit telah membuka matanya terhadap penderitaan sejati. Ia tidak lagi memohon kembali pada Indira, ia hanya memohon agar hatinya bisa dimaafkan. Suatu hari, saat Raga sedang membersihkan gudang penyimpanan alat-alat bekas di rumah sakit, ia menemukan sebuah kotak tua yang berisi tumpukan dokumen lama. Kotak itu sepertinya tertinggal dari proyek renovasi beberapa tahun lalu. Saat memilah-milah, ia menemukan sebuah dokumen yang terasa familiar. Itu adalah perjanjian kerjasama lama antara pihak rumah sakit dengan kontraktor renovasi. Matanya terbelalak. Di bagian tanda tangan kontraktor, tertera nama perusahaan yang dulu pernah bekerja sama dengan Wirayuda Group di masa keemasan mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah catatan tangan di sudut dokumen itu.
Catatan itu ditulis dengan pensil dan terlihat buram, tetapi Raga mengenalinya. Itu adalah tulisan tangan Bapak Wisnu. Tulisan tangan itu berbunyi, "Raga, kesungguhan hatimu adalah kuncinya. Cari tempat yang dulunya disiram, temukan apa yang tertinggal." Raga terkejut. Itu adalah pesan. Sebuah petunjuk tersembunyi dari ayah Indira, yang selama ini diam-diam mengamati mereka. Bapak Wisnu tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan ujian terakhir. Raga langsung berlari pulang dan menceritakan penemuan itu kepada ibu dan adiknya. Nyonya Sarah dan Revan juga sama-sama terkejut. Tempat yang disiram? Maksudnya rumah kontrakan Indira yang lama? Tanya Nyonya Sarah. Ya, itu tempat kopi itu disiram. Kita harus ke sana, Bu. Ini pasti kesempatan terakhir yang ayah Indira berikan. Seru Raga, wajahnya dipenuhi harapan. Malam itu juga, mereka bertiga kembali ke rumah kontrakan lama Raga dan Indira. Rumah itu kini sudah ditempati penyewa baru. Tetapi mereka berhasil meyakinkan penyewa itu untuk mengizinkan mereka masuk sebentar, dengan alasan mencari barang yang tertinggal. Mereka langsung menuju meja makan, tempat kejadian penyiraman kopi itu terjadi. Mereka memeriksa setiap sudut meja dan lantai, mencari apapun yang mungkin tertinggal. Revan memeriksa taplak meja yang kini sudah diganti. Nyonya Sarah memeriksa bagian bawah kursi. Raga memeriksa celah-celah lantai. Raga kemudian ingat perkataan ayah Indira saat meletakkan kartu nama itu, simpan baik-baik kartu nama itu. Dan kini pesannya adalah, temukan apa yang tertinggal. Ia teringat betapa buru-burunya mereka pergi malam itu. Ia memeriksa area di sekitar meja, di balik kaki meja. Dan di sana, ia menemukannya. Sebuah flash drive kecil berwarna perak, terselip di balik tapak kaki meja. Flash drive itu pasti jatuh dari saku Bapak Wisnu yang basah oleh kopi. Flash drive itu pasti berisi informasi penting yang sengaja ditinggalkan. Dengan tangan gemetar, Raga membawa flash drive itu kembali ke rumah kontrakan. Mereka menyalakannya di laptop tua milik Revan. Isinya adalah sebuah dokumen PDF dan sebuah video. Dokumen PDF itu adalah surat resmi dari Ascendan Group. Bukan surat somasi, melainkan surat penawaran kerjasama kemanusiaan. Surat itu berbunyi, kepada keluarga Wirayuda yang saat ini sedang berjuang. Kami mengakui ketulusan upaya penebusan dosa Anda selama 6 bulan terakhir. Jika Anda telah belajar kerendahan hati dan kemauan untuk bekerja dari nol, Ascendan Group menawarkan Anda kesempatan untuk bekerja di bawah payung yayasan sosial yang kami dukung. Posisi yang ditawarkan sesuai dengan pengalaman Anda, namun gajinya setara dengan kebutuhan pokok, tanpa fasilitas mewah. Jika Anda menerimanya, Anda harus menjabat tangan pendiri kami di tempat yang sama saat penghinaan terjadi. Air mata Nyonya Sarah dan Revan tumpah ruah. Ini bukan pengembalian kekayaan, tetapi sebuah pengakuan atas pertobatan mereka. Ini adalah bukti bahwa Bapak Wisnu benar-benar menguji mereka, dan mereka lulus. Lalu, Raga membuka video di flash drive itu. Itu adalah video penyiraman kopi, tetapi bukan dari ponsel Revan. Ini adalah rekaman dari kamera pengawas kecil yang tersembunyi di ruangan itu, yang merekam seluruh kejadian dari sudut pandang yang lebih jelas. Namun, di akhir video, ada rekaman tambahan yang mengejutkan. Bapak Wisnu, saat membersihkan kemejanya dan sebelum meninggalkan kartu nama, tersenyum kecil ke arah kamera itu. Ini adalah pelajaran yang mahal, Nak Raga. Jika kamu melihat rekaman ini, ketahuilah. Aku tidak menahan anakku pergi darimu, aku memberinya kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Aku harap, kamu gunakan kesempatan ini untuk membuktikan dirimu yang sesungguhnya. Raga menangis tersedu-sedu. Ia tahu, petunjuk ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kembali kehormatan. Meskipun ia tahu ia tidak akan mendapatkan Indira kembali sebagai istri. Ia harus menemui ayah mertuanya, bukan sebagai pengemis harta, melainkan sebagai mantan menantu yang tulus bertobat. Mereka bertiga tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus pergi ke kantor Ascendan Group sekali lagi. Kali ini bukan untuk memohon ampunan finansial, tetapi untuk menerima takdir baru mereka dan menjabat tangan Sang The Invisible Hand yang telah memberikan mereka kesempatan kedua dalam hidup. Nyonya Sarah, Raga, dan Revan kembali berdiri di lobi marmer Ascendan Group. Kali ini,
Mereka tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping atau berwajah histeris. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki saat ini, pakaian yang bersih dan disetrika dengan rapi, namun tetap sederhana. Di mata resepsionis, mereka mungkin tampak tidak berarti, tetapi di mata mereka sendiri, mereka datang dengan membawa harga diri yang baru ditemukan. Pak Dirga sendiri yang turun menjemput mereka. Selamat datang kembali. Saya senang melihat Anda. Bapak Wisnu sudah menunggu. Mereka dibawa ke ruangan yang sama, di lantai teratas, di mana 6 bulan lalu mereka menandatangani surat kehancuran mereka. Di ruangan itu, hanya ada Bapak Wisnu dan Pak Dirga. Indira tidak ada di sana. Mereka bertiga berjalan langsung ke tengah ruangan, dan tanpa ragu, mereka berlutut. Kali ini, lutut mereka menyentuh lantai bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa hormat dan syukur yang tulus. Bapak Wisnu, Raga memulai, suaranya mantap, tidak ada kepanikan. Kami datang bukan untuk memohon kembali harta. Kami datang untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah menghancurkan kami. Kami baru sadar, kekayaan yang kami miliki hanyalah topeng yang menutupi kebodohan dan kesombongan kami. Nyonya Sarah menundukkan kepalanya. Saya sudah berhenti berjualan kue. Saya sekarang bekerja di dapur panti asuhan, Pak. Saya belajar bagaimana melayani dan memberi, bukan hanya menuntut dan menghina. Saya menyesali setiap tawa saya terhadap Bapak. Ampuni saya. Revan menyambung, saya menerima surat penawaran Bapak. Kami akan menandatanganinya. Kami siap bekerja untuk yayasan Bapak. Kami hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Bapak Wisnu tersenyum. Senyumnya kini bukan senyum dingin penuh ancaman, melainkan senyum kehangatan seorang ayah yang melihat anak-anaknya bertobat. Berdirilah, kata Bapak Wisnu. Saya tahu kalian sudah berubah. Flash drive yang Raga temukan adalah ujian terakhir saya. Dan kalian berhasil melewatinya. Kalian tidak lagi mencari kekayaan. Kalian mencari kehormatan. Bapak Wisnu mengulurkan tangan. Raga, Nyonya Sarah, dan Revan menjabat tangan Bapak Wisnu. Jabat tangan itu terasa penuh makna. Itu adalah jabat tangan rekonsiliasi, bukan penyerahan kekuasaan. Surat penawaran pekerjaan itu masih berlaku. Kalian akan bekerja di yayasan yang saya dirikan, Yayasan Kesejahteraan Sosial Kasih Bapak, di tempat kalian kunjungi dulu, ujar Bapak Wisnu. Saya ingin kalian melayani orang miskin, orang yang dulunya kalian hina, dengan kerendahan hati. Ini bukan hukuman, ini adalah kesempatan penebusan. Raga mengangguk, menerima takdir barunya dengan lapang dada. Dan mengenai Indira, lanjut Bapak Wisnu, suaranya melembut. Perceraian sudah final. Ia kini fokus pada karir dan dirinya sendiri. Ia sudah menemukan kebahagiaannya. Kalian sudah mengambil banyak waktu dan air matanya. Jangan pernah ganggu dia lagi. Biarkan ia bahagia. Saat Bapak Wisnu selesai berbicara, pintu ruangan terbuka. Masuklah Indira. Ia kini mengenakan pakaian kantor yang elegan, memancarkan kesuksesan dan kepercayaan diri. Ia membawa map berisi laporan bisnis. Ayah, laporan desain interior untuk proyek City Center sudah siap, katanya, tanpa melihat ke arah mantan keluarga suaminya. Indira menoleh ke Nyonya Sarah, Raga, dan Revan. Ia tidak menunjukkan kebencian, tetapi juga tidak menunjukkan kehangatan. Ia hanya menatap mereka sebagai orang asing. Indira? Raga mencoba bicara, matanya memancarkan rasa rindu dan penyesalan yang mendalam. Selamat atas pekerjaan barunya, Raga, potong Indira, suaranya profesional. Ayah sudah memberimu kesempatan yang pantas kamu dapatkan. Gunakan itu dengan baik. Indira melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Bagi Raga, Nyonya Sarah, dan Revan, itu adalah perpisahan terakhir mereka dengan kemewahan dan masa lalu. Mereka tidak mendapatkan Indira kembali, tetapi mereka mendapatkan kesempatan untuk membangun kembali diri mereka sendiri. Raga, Nyonya Sarah, dan Revan memulai babak baru mereka dengan bekerja di yayasan. Nyonya Sarah menemukan kedamaian dalam merawat anak-anak yatim, Revan menggunakan keahlian logistiknya untuk mengelola suplai yayasan, dan Raga menjadi manajer yang jujur dan rendah hati. Mereka tidak lagi kaya secara materi, tetapi mereka kaya secara moral.
Sementara itu, Indira dan Bapak Wisnu terus melangkah maju, sukses besar dalam bisnis, dan menjadi teladan. Indira menemukan kebahagiaan sejati dalam karirnya dan di samping ayahnya. Ia tahu, mahkota yang ia kenakan kini bukanlah mahkota dari berlian atau gelar nyonya besar, melainkan mahkota kehormatan dan harga diri yang didapat setelah ayahnya mengorbankan rahasia terbesarnya demi membela dirinya. Keluarga Wirayuda membayar mahal untuk secangkir kopi, tetapi mereka semua akhirnya menemukan jalan menuju penebusan dan kehormatan sejati. Harga diri dan kehormatan jauh lebih mahal daripada kekayaan dan kesombongan semu. Kesederhanaan bisa menyembunyikan kekuatan yang tak terduga, dan penyesalan yang tulus akan selalu diberikan kesempatan untuk penebusan.